Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak santri yang kami muliakan, pada hari ini insya Allah kita awali mempelajari tentang ilmu mustalahul hadis atau yang disebut dengan ulumul hadis, yang tentu ini adalah merupakan ilmu yang sangat-sangat luar biasa, karena ilmu ini adalah ilmu mempelajari tentang hadis. Sedangkan hadis kita semua sudah tahu bahwa hadis itu adalah merupakan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim, dan merupakan ilmu yang sangat mulia setelah Al-Quranul Karim adalah hadis Rasulullah SAW. Sangat beruntung orang yang mempelajari hadis dan ilmu-ilmunya, karena hampir-hampir tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kecuali dalam setiap hari itu dia banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena yang dipelajari adalah tentang hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada hari ini insya Allah kita mempelajari tentang ulumul hadis atau juga yang disebut dengan ilmul mustalah tentang hadis Rasulullah SAW. Yang bukunya barangkali sudah diketahui, yaitu adalah Taisir Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tahan. Kita awali saja insya Allah pada hari ini pada halaman 15. Silahkan buka halaman 15. Ta'rifat awaliyah. Ta'rifatun awaliyatun. Pertama, ilmu mustalah. Ilmu mustalah. Apa itu ilmu mustalah? Kita pelajari ilmu mustalah itu adalah ilmu bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul war rad. Ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani min haitsul qabul warrad. Maknanya ilmu mustalah itu adalah ilmu bi usulin wa qawaid. Ilmu dengan dasar dan undang-undang. Jadi ilmu dengan dasar dan undang-undang. Semacam negara kita, negara Indonesia, ada undang-undangnya, ada dasarnya. Tentu negara Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45. Begitu juga dalam ilmu hadis. Ada undang-undangnya, ada kaidahnya, ada aturannya. Untuk apa? Yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Untuk mengetahui, untuk mengenal, untuk mempelajari ahwal, jamak daripada hal. Jamak daripada hal. Ahwal, keadaan-keadaan. As-sanad, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis atau mata rantai ikatan hadis Rasulullah. Wal matan, tek hadis, bunyi hadisnya, lafaznya, min haitsul qabul warrad, sekira-kira bisa diterima dan bisa ditolak. Kenapa? Maka hadis ada yang diterima, ada yang ditolak. Tentu ada alasan. Diterima apabila memang kebenarannya datangnya dari Rasulullah SAW, dan para perawinya pun juga dikatakan adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang bisa dipercaya. Ditolaknya juga hadis karena mungkin hadis itu bisa saja alasannya lantaran kedhaifannya, bahkan juga sampai kepada kedustaannya. Artinya kedustaannya. Hadis yang bisa kepalsuannya dibuat-buat oleh orangnya,
yang bukan Rasul, yang datang dari Rasulullah, bukan dari Rasulullah, dibuat-buat oleh manusia biasa. Nah, itu kepalsuan, itu perlu ditolak dengan alasan, dengan ketentuan. Nah, jadi kembali kita kepada ilmu mustalah. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang qawaid, undang-undang, atau kita aturan atau definisi, supaya kita mengetahui, mengenal keadaan hadis. Siapa perawinya dan bagaimana bunyi matannya atau bunyi teks hadisnya, sekira-kira kita bisa menerima atau bisa menolak. Diterima apabila memang kebenarannya dari Rasulullah, dari perawinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Ditolaknya juga kalau yang bukan dari Rasulullah atau hanya buatan manusia biasa. Nah, inilah yang dikatakan namanya adalah ilmu mempelajari hadis. Kemudian yang kedua, maudhu'nya. Maudhu'nya, judulnya, apa yang perlu dibahas dalam masalah ilmu hadis ini? Tentu tidak lepas daripada sanad wal matan, as-sanadu wal matanu. Yaitu yang dibahas itu adalah maudhu'nya, judulnya, persoalan sanad, mata rantai atau orang yang meriwayatkannya, dan juga bunyi teks hadisnya, matan. Matan itu bunyi teks hadis atau lafaznya, min haitsul qabul waraddu tadi, sekira-kira bisa diterima atau ditolak. Kemudian buahnya, 3, samaratuhu. Tamyidul jami'us sahih, tamyidus sahih minas saqimi minal ahadis. Yaitu supaya membedakan, tamyiz itu membedakan mana yang sahih, mana yang benar-benar dari Rasulullah, minas saqim, dari yang palsu, dari yang tidak dari Rasulullah, minal ahadis, dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi hadis tadi ada istilah ujar kita yang sahih benar-benar dari Rasulullah, ada yang as-saqim, itulah lawanan daripada sahih, yang bukan sahih, yang tidak benar. Memang asal kata sahih itu dari sehat, saqim itu sakit. Namun meminjam kata-kata sahih dengan as-saqim. Jadi tamyiz membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih dari sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-hadis. Hadis ini ada 2 pembahasan. Pertama atau alif lugatan, secara bahasa. Al-jadidu. Apa al-jadid? Al-jadid itu sesuatu yang baru, sesuatu yang hanyar. Wa yujma'u ala ahadis ala khilafil qiyas. Lalu jamaknya, hadis itu jamaknya akan dikumpulkan hadis-hadis, lalu jamaknya ahadis, hadis-hadis Rasulullah. Ala khilafil qiyas, berbeda dengan qiyas. Ini benar-benar fakta nyata. Kemudian istilahannya. Nah, jadi lugatan tadi secara bahasa. Kemudian istilahannya, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa saja, ma udhifa, apa saja yang diidhafatkan, yang disandarkan. Jadi apapun yang disandarkan ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, yang menurut bahasa kita dikatakan datangnya dari Rasulullah. Min qaulin, baik dari perkataan atau sabda bahasa kita, atau ucapan, kata-kata, ucapan, sabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, Rasulullah mengucapkan. Au fi'lin, atau perbuatan, Rasulullah melakukan, Rasulullah mengerjakan. Au taqririn, atau persetujuan. Persetujuan, Rasulullah menyetujui. Au sifatin, atau sifat. Atau sifat. Kita lihat satu persatu. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita kembali bersalawat kepada Rasulullah. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan, yang dikatakan ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan. Misalnya Rasulullah telah bersabda,
Hadis qaul. Rasulullah telah berkata. Apa ujar Rasulullah? Ujar Rasulullah misalnya yang sudah kita hafal, barangkali yang sudah kita tahu. La tashrabanna ahdukum qa'ima. Janganlah kamu minum berdiri. Itu ucapan atau tidak? Tentu itu namanya adalah ucapan. La tashrabanna ahdukum qa'ima. Jangan kamu minum berdiri. Berarti itu artinya larangan Rasulullah jangan minum berdiri. La tashrabanna ahdukum qa'ima. Jangan minum berdiri. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi. Nah, apapun yang diucapkan oleh Nabi kita usahakan kita yang sifatnya perintah kita kerjakan, yang sifat larangannya kita tinggalkan. La tashrabanna ahdukum qa'ima. Janganlah kamu minum berdiri. Itu ucapan Nabi. Makanya orang mengatakan Rasulullah telah bersabda, janganlah kamu minum berdiri. Nah, itu namanya qaul. Ada lagi yang namanya au fi'lin, perbuatan. Kalau perbuatan itu kan tidak ucapan, itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kelakuan Rasulullah. Misalnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibut tayammun. Rasulullah itu paling suka, paling senang mendahulukan yang kanan-kanan. Fitana ulihi. Di dalam persoalan apa? Misalnya Rasulullah. Jadi kita dalam memakai sandal. Fitana ulihi. Watarajulihi. Dan misalnya dalam menyisir rambut. Dalam bercelak mata, dalam memakai pakaian, senantiasa diawali dikerjakan oleh Rasulullah dengan kanan, dengan anggota-anggota yang kanan. Kecuali masuk WC, tempat-tempat yang kotor. Kalau yang bersih, berpakaian, bercelak mata, menyisir rambut, apapun, segala-galanya disenangi oleh Rasulullah adalah pekerjaan diawali dengan yang kanan-kanan. Itu namanya bukan ucapan. Coba kita perhatikan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibut tayammun. Rasulullah paling senang mendahulukan yang kanan-kanan. Itu kan orang memberitakan, orang mengisahkan bahwa Rasulullah itu adalah paling senang mengutamakan yang kanan-kanan. Nah, itu namanya adalah disebut hadis perbuatan atau hadis ucapan. Nah, tentu ini namanya adalah hadis perbuatan, bukan ucapan Nabi. Kalau ucapan tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda bunyinya. Kalau kana adalah Rasulullah berarti perbuatan. Kalau Rasulullah bersabda, nah itu berarti ucapan apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au takririn, yang ketiga, atau persetujuan. Rasulullah menyetujui. Rasulullah diam. Sahabat misalnya mengerjakan sesuatu apapun, padahal Nabi kadang menyuruh, Rasulullah juga kadang melarang, lalu dikerjakan oleh sahabat Nabi. Tapi Rasulullah tadi kadang melarang, Rasulullah kadang menyuruh, tetapi Rasulullah diam. Nah, itu berarti persetujuan Nabi. Berarti Nabi itu menyetujui, maka hukumnya itu adalah sama dengan menyuruh lawan kita. Akan tetapi itu disebut namanya adalah hadis takrir, hadis persetujuan. Rasulullah menyetujui. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi, Rasulullah tidak pernah melarang, tidak pernah membangkang, tapi Rasulullah diam, ya, maka itu berarti persetujuan. Nah, diamnya Rasulullah itu adalah merupakan persetujuan, menyetujui. Kalau istilah bahasa sekarang ma'asisi. Kalau bahasa ini oke saja, ya setuju saja, asisi saja. Itu namanya menyetujui. Au sifatin, atau juga sifat. Au sifatin, sifat. Sifat ini ada dua, ada khalqiyah, ada khulqiyah. Ada khalqiyah. Kita tidak punya ini papan tulis barangkali karena ini darurat. Mungkin nanti insya Allah ada tayangan yang mungkin kita pakai papan tulis. Khalqiyah. Jadi sifat ini ada dua, ada khalqiyah, ada khulqiyah. Bedanya cuma tulisannya sama kha, kemudian lam, kemudian qaf, kemudian ya, kemudian ta marbutah. Khalqiyah, khalqiyatun. Ada lagi yang satu khulqiyatun. Bedanya cuma hanya barisnya. Ada khulqiyah, ada khalqiyah. Kalau khalqiyah, artinya ujar kita adalah sifat bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk batang tubuh Rasulullah.
Lihat bentuk batang tubuh Rasulullah. Kita sering baca mungkin dan sering mendengar orang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rasulullah itu tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Dikatakan dalam riwayat, juga hadis Nabi dalam maulid yang biasa dibaca namanya Syamtud Durar atau maulid Habsyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ada riwayat lain, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Jadi ada yang dahulu khalqan baru khuluqan, ada khuluqan dahulu baru khalqan. Apa makna kalau khalqan? Ya tadi ciptaan atau sifat. Sifatnya ada dua. Ada ciptaan bentuk batang tubuh Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, namanya khalqiyah. Kalau yang barisnya khulqiyah itu akhlak perbuatan. Akhlak tingkah laku Rasulullah. Kalau khalqiyah, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, manusia yang paling ahsan. Yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling bungas. Tidak ada tanding, tidak ada duanya. Bahkan dikatakan ketampanan Rasulullah itu tidak ada yang bisa menandingi. Ada orang mengatakan dalam riwayat bahwa tampan itu kalau istilah laki-laki, kalau perempuan itu cantik. Asalnya katanya 100%. Kemudian diambil, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50%. Tinggal lagi 50%. Diambil lagi dari 50% itu 25% dikasih lagi oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sudah 75%. Tinggal lagi sisanya 25%. Inilah yang Allah kasih kepada umat-umat manusia seluruh dunia. Sejak di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Selain daripada Rasulullah dan Nabi Yusuf. 25% kita bagi-bagi dengan orang-orang yang banyak. Barangkali jelas tidak bisa kita setampan Rasulullah dan tidak setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita bisa membayangkan ketampanan Nabi Yusuf itu cuma hanya tadi dikatakan 25%. Ternyata banyak orang yang terkesima, para wanita-wanita melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Padahal cuma hanya 25% dibanding dengan ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu dikatakan dalam riwayat kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Ada kitab yang besar namanya Syama'ilul Muhammadiyah yang memuat seluruh bentuk batang Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya keriting bergelombang, rambutnya hitam keriting bergelombang, hidungnya mancung, giginya bersih tersusun rapi. Ya tadi, sempurnanya luar biasa. Ahsanan nasi khalqan. Manusia yang paling sempurna, tidak ada tanding, tidak ada duanya. Nah itu namanya sifat. Sifat bentuk batang tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sifat ini barangkali kita tidak bisa. Karena ini sudah memang ketentuan Allah. Kehendak Allah. Ahsanan nas. Manusia yang paling sempurna. Bahkan di dalam syair, para ulama menulis, apa dikatakan? Muhammadun basarun la kal basar. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Artinya manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Manusia, tapi manusia tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Apa bedanya dengan manusia yang lain? Oh, ternyata bedanya banyak. Para pujangga Islam, para ulama mengatakan, bal kal yaquti bainal hajar. Akan tetapi, perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan batu yakut, bagaikan batu jemrut yang paling mahal harganya dibanding dengan batu-batu yang ada di pinggir timbuk. Makanya kadang-kadang satu yakut, satu jemrut itu kadang-kadang sampai 1,5 miliar. Padahal bentuknya kecil, halus. Nah kalau batu-batu kerikil berapa? Bukan 1 biji lagi, tapi 1 kubiknya. Cuman hanya mungkin barangkali 100-200 ribu rupiah. Nah inilah perbedaan. Kita sama dengan manusia, dengan Rasulullah, sama pada manusia. Tapi manusianya manusia pilihan. Bukan seperti kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Tadi manusia yang paling sempurna di segi bentuk batang tubuh. Jadi kalau melihat postur bentuk batang tubuh Rasulullah, tidak ada tanding dan tidak ada duanya. Nah,
Kemudian yang kedua, sifat ini tadi ada dua. Namanya yang kedua adalah khulqiyah. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sifat-sifat Rasulullah itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah betapa inginnya umat manusia ini supaya menjadi orang yang beriman kepada Allah semuanya. Kemudian bil mu'minin raufun rahim. Rasulullah itu maha pengasih, maha penyayang. Sayang Rasulullah itu maha pengasih betul-betul. Kesayangan Rasulullah siang berdakwah mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah, malam bermunajat berdoa kepada Allah supaya umat manusia ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan siang malam, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, maha pengasih, maha penyayang. Sayangnya Rasulullah luar biasa kepada umatnya, kepada kita semua. Nah, jadi sifat Rasulullah tadi ada khalqiyah, bentuk batang tubuh, postur ketampanannya, bentuk batang tubuh Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sifat khulqiyahnya, akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang paling mulia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bini Rasulullah, istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Persis apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, apa yang disifatkan dalam Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu melebihi daripada orang-orang yang lain. Lebih mulia daripada makhluk apapun. Manusia tidak ada yang bisa menandingnya. Malaikat sekalipun tidak bisa menandingi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki akhlak yang terpuji, memiliki budi pekerti yang mulia dan segala-galanya. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau katakan? Adabani Rabbi bi ahsanat ta'dib. Yang mengajarkan aku, yang mendidik aku, ini kata Rasulullah adalah Rabbi, Allah Ta'ala. Allah langsung. Kita barangkali lingkungan kita, orang tua kita, guru kita, masyarakat kita, lingkungan kita yang mengajarkan. Sehingga berbagai macam yang masuk kepada kita. Kalau Rasulullah langsung dikatakan, Adabani Rabbi bi ahsanat ta'dibi, yang mengajarkan aku, yang mendidik aku, ini kata Rasulullah, Rabbi, Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tadi tidak ada yang bisa menandingi. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Manusia yang paling sempurna bentuk batang tubuhnya, bentuk kejadiannya, bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang paling sempurna di segi akhlaknya. Tidak ada tanding dan tidak ada duanya. Ini adalah sifat daripada Rasulullah SAW. Jadi tadi kembali kepada persoalan hadis Nabi itu, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa persetujuan, berupa sifat atau kelakuan, atau bentuk ciptaan. Nah, itu namanya adalah hadis Rasulullah SAW. Yang datangnya dari Rasulullah, yang disandarkan kepada Rasulullah, itu namanya adalah hadis Nabi. Bahkan lagi ada satu hadis, sebagian ulama menambah, yang namanya hammiyatun. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah, ada sifat, atau ada hammiyah. Kalau hamiyah ini dikatakan adalah cipta, apa kita cita-cita. Sesuatu yang belum dikerjakan oleh Rasulullah, yang tidak sempat Rasulullah melakukannya, itu namanya adalah cita-cita. Seperti contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah pada puasa. Begitu ditanya, kenapa kalian maka puasa? Rasulullah bertanya kepada para orang-orang Madinah. Orang Madinah menjawab, hari ini adalah, kata wahai Rasulullah, adalah hari Asyura, yaitu hari 10 bulan Muharram atau tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa maka kalian puasa? Karena hari ini adalah hari Asyura, hari kemenangan, hari kebahagiaan, yaitu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kepungan Fir'aun. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah daripada kobaran api Raja Namrud. Dan Nabi
Yang lain-lainnya diselamatkan oleh Allah, seperti Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan juga pada hari Asyura. Keberuntungan-keberuntungan inilah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, Nabi itu juga adalah Nabi, kami juga umat Islam. Yang lebih utama itu adalah kami umat Islam yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka dari itu kata Rasulullah, nanti tahun depan kami akan laksanakan ibadah puasa bukan hanya pada hari Asyura, akan tetapi diawali dengan hari Tasu'a yang namanya hari wujud kita hari 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun kemudian Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, nah, sehingga Rasulullah tidak sempat mengerjakan puasa hari Tasu'a dan Asyura, namun dilanjutkan dilakukan oleh umatnya. Ini namanya hadis cita-cita hammiyatun. Jadi hadis itu tadi dikatakan ada 4, yang ada dalam buku ini cuma hanya 4, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin au hamiyatin, mestinya. Jadi ada yang dikatakan hadis ucapan, sabda, perkataan, ada hadis perbuatan, ada hadis persetujuan, ada hadis sifat berupa ciptaan atau kelakuan atau akhlak, ada juga yang menambah satu, yaitu adalah hadis namanya cita-cita. Nah, inilah yang sangat-sangat perlu dan wajib kita ketahui mestinya sebagai seorang santri. Ilmu mustalah adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar kaidah atau kaidah untuk mengetahui, mengenal keadaan sanad, keadaan orang yang meriwayatkan hadis Nabi, dan bunyi tek hadis Nabi supaya bisa diterima dan supaya juga bisa ditolak. Yang sangat penting, hadis itu tadi dikatakan adalah secara bahasa al-jadid, cukup al-jadid, sesuatu yang baru. Kemudian menurut istilah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ucapan atau disebut dengan sabda atau perkataan, Rasulullah telah berkata, Rasulullah telah berucap, Rasulullah telah bersabda, Rasulullah telah berkata, atau perbuatan, Rasulullah telah melakukan ini, Rasulullah telah melaksanakan ini, itu namanya hadis perbuatan. Adapun hadis takrir, persetujuan, apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, nah, Rasulullah tidak pernah membangkang, Rasulullah tidak menolaknya, itu juga namanya berarti persetujuan. Kemudian sifat tadi ada 2, ada khalqiyah, ada khulqiyah. Kalau khalqiyah sifatnya yaitu adalah memang sudah ciptaan Allah, nah, seperti postur bentuk batang tubuh Rasulullah, ketampanan Rasulullah, gigi Rasulullah, kulit Rasulullah, rambut Rasulullah. Nah, kesemuanya itu adalah merupakan khalqiyah. Adapun khulqiyah, tingkah laku atau akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barangkali yang kelima, al-khabar. Nah, ada lagi istilah yang kelima, al-khabar. Secara bahasa, lugatan, alif, itu lihat alif, lugatan an-naba'u. Khabar, apa khabarnya? Bahasa kita kampung, khabar. Kalau bahasa Arab, khabar, pakai kha. Nah, kita kampung, ha, apa khabar. Atau apa kabar. Nah, kalau bahasa Arabnya, apa khabar. Khabar atau berita, wajam'uhu akhbarun. Jamaknya akhbar. Jadi khabar itu bila dijamakkan, dikumpulkan akhbar. Berita-berita, khabar-khabar. Kemudian istilahan. Fihi salah satu aqwal. Itu ada 3 pendapat ulama. Salah satu aqwalin. Ada 3 pendapat. Yang namanya khabar itu ada 3 pendapat. Pertama, huwa muradipun lil hadis. Dia bersamaan, muradipun, bersamaan, bersinonim dengan yang namanya hadis. Hadis itu iya khabar. Apa khabarnya? Apa beritanya? Apa hadisnya? Ai inna ma'nahuma wahidun istilahan. Jadi kalau menurut istilah, maknanya sama. Iya khabar, iya hadis, iya berita, iya tadi. Nah, itu namanya khabar atau hadis. Sama. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut, apakah itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mughayirun lahu. Berbeda. Nah, ada ulama mengatakan beda. Kalau khabar lain, kalau hadis lain. Apa bedanya? Lihat.
Fal hadisu ma jaa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis itu pasti sudah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba orang mengatakan, fal hadisu ma jaa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis itu pasti datang dari Rasulullah. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya. Kadang ada orang mengatakan, umpamanya kepala sekolah madrasah NIPI Normal Islam Putri telah bersabda di dalam hadisnya, adalah padangan. Ada. Yang biasa dipakai, kepala sekolah telah berkata, telah mengkhabarkan. Tapi kalau Rasulullah tidak jadi masalah. Rasulullah telah mengkhabarkan bahwa orang yang paling banyak masuk neraka itu adalah para wanita. Umpama dalam hadis itu ada seperti itu. Rasulullah telah mengkhabarkan bahwa yang paling banyak isi atau yang mengisi neraka itu adalah para wanita. Kenapa? Oh, lantaran tidak menjaga diri, lantaran tidak memperhatikan tentang auratnya dan segala-galanya. Nah, karena itulah, jadi tadi bisa saja kalau yang namanya khabar bisa datangnya dari Rasulullah, yang namanya hadis juga bisa, pasti sudah datangnya dari Rasulullah. Tapi kalau khabar itu paling tepat datangnya dari manusia biasa. Kalau hadis, ya sekalipun boleh, tapi janggal. Misalnya tadi, kepala sekolah telah bersabda di dalam hadisnya bahwa pada hari raya, umpamanya pada hari raya dan hari tasyrik itu diliburkan. Nah, kalau seperti itu benar, tapi mana ada orang menggunakan, mana orang yang memakai seperti itu. Kepala sekolah telah bersabda, atau si fulan telah bersabda, atau bupati telah bersabda, apabila ke masjid maka hendaklah, apabila keluar rumah hendaklah pakai masker misalnya. Tidak mungkin telah bersabda atau kalau telah mengkhabarkan, telah berkata, boleh jadi. Nah, jadi kalau yang namanya hadis itu datangnya pasti sudah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khabar. Nah, adapun khabar dan khabar ma jaa an ghairihi, boleh jadi datangnya daripada yang lain-lain. Ya tadi, boleh dari manusia biasa, boleh dari siapapun. Dan Rasulullah pun juga boleh dikatakan telah mengkhabarkan. Boleh juga bagi Rasulullah. Tapi kalau hadis, walaupun benar, walaupun boleh, tapi kada layak dan kada pantas. Misalnya tadi, kepala sekolah telah bersabda, bupati telah bersabda, jangan keluar rumah kecuali pakai masker misalnya. Berarti ini dikatakan oleh kita sesuatu yang tidak biasa dipakai. Kemudian yang ketiga, a'amun minhu, lebih umum lagi. Lebih umum. Nah, tadi kan secara khusus. Innal haditha ma ja'a 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu apa? Ma ja'a, yang namanya hadis, sesungguhnya yang namanya hadis, innal haditha, sesungguhnya yang namanya hadis itu adalah sesuatu apapun yang tadi, sesuatu apapun, apakah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi, kelakuan Nabi, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah namanya hadis. Pasti sudah. Wal khabar, nah adapun khabar, ma ja'a anhu, boleh jadi datangnya dari Rasulullah, au an ghairihi, atau boleh jadi juga datangnya yang bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat-sangat penting, paling tidak dulu kita pelajari 5 hal ini. Pertama tadi adalah ilmu mustalahul hadis, yang kedua tentang maudhu'nya, kemudian yang ketiga tentang buahnya atau hasilnya, kemudian yang keempat apa itu hadis, yang kelima apa itu khabar, apa itu juga yang namanya hadis. Kelima-limanya ini sangat-sangat penting kita pelajari, dan saya mohon ini paling tidak 2 hal jangan sampai kita kada hafal. Nih diberi tugas nih. Pertama, nomor 1, ilmu mustalah. Apa itu ilmu mustalah? Ilmu mustalah adalah ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul warad. Yang namanya ilmu mustalah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau dasar-dasar definisi atau hukum-hukum
mengetahui tentang ahwalus sanad, keadaan orang yang meriwayatkan hadis, matan tentang bunyi hadisnya supaya bisa diterima atau bisa ditolak. Kemudian yang sangat penting juga yang nomor 4 ini, al-hadis. Apa itu hadis tadi? Hadis itu secara bahasa lugatan, secara bahasa al-jadid, itu sesuatu yang baru yang datang dari Rasulullah. Al-jadid sesuatu yang baru. Cukup sampai di situ aja pendek. Lugatannya al-jadidu. Al-hadisu lugatan al-jadidu. Titik sudah. Kemudian istilahan ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Istilahan ma'udhifa apa saja yang disandarkan, yang dipadahkan, yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, dari ucapan, ya tadi misalnya Rasulullah telah bersabda, ucapan ngarannya itu. Au fi'lin, atau perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibut tayamun, senantiasa mendahulukan yang kanan-kanan, pitana ulihi wa tarajulihi dan sebagainya. Dalam memuruk sandal, bercelak mata, menyisir rambut, semuanya pakai yang sebelah kanan kecuali masuk ke dalam WC. Au taqririn, atau persetujuan. Nah, jadi apa aja yang dilakukan oleh para sahabat Nabi disetujui oleh Rasulullah, kada dilarang oleh Rasulullah, itu juga namanya hadis, tapi hadisnya hadis takrir, artinya hadis Nabi itu setuju saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, au sifatin. Sifat ini tadi ada 2, ada khalqiyah, ada khulqiyah. Kalau khalqiyah, sifatnya memang sudah ciptaan Allah. Ujung rambut Rasulullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah itu namanya khalqiyah. Diceritakan Rasulullah itu rambutnya hitam, keriting, bergelombang, hidungnya mancung, giginya putih, kulitnya dan segala macam itu diceritakan, dikisahkan, itu namanya adalah khalqiyah. Nah, adapun khulqiyah, tingkah laku. Rasulullah itu maha pengasih, Rasulullah itu maha penyayang, Rasulullah itu maha penyantun, Rasulullah itu maha lemah lembut. Jadi sifat-sifat yang baik itu, wa kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak seperti persis Al-Quran. Itu ujar Bini Sirin, ujar Aisyah. Kemudian Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu maha sangat-sangat memiliki pribadi yang agung, budi pekerti yang mulia. Nah, jadi inilah yang sangat-sangat penting bagi kita pelajari. Jadi paling tidak ada 2 hal, usahakan ini. Dihafal nomor 1 dan nomor 4. Kalau kada hafal, ingat barang. Sama ya Allah, kada hafal, awan ingat. Tapi mudah-mudahan, tapi gampang ini. Ilmul mustalah ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul war rad. Kemudian yang keempat yang sangat penting juga, hadis itu secara bahasa lugatan yaitu al-jadid, sesuatu yang baru. Kemudian istilahan ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, yaitu adalah ucapan Nabi, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, yang dipadahkan datangnya dari Rasulullah, apakah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi, atau sifat-sifat kelakuan Nabi. Yang dipadahkan, yang dikatakan datang dari Rasulullah, itu namanya adalah hadis. Mudah-mudahan nomor 1 dan 2 ini bisa dihafal atau bisa diingat-ingat. Nah, ini sangat penting bagi kita. Nah, barangkali ini insya Allah pertemuan yang pertama kali, dan insya Allah mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan segala wabah-wabah yang memisahkan antara kita pada saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan secara langsung, bukan belajar seperti ini, supaya lebih mendalam, supaya lebih dekat dan bisa memahami. Dan ketahuilah bahwa sangat-sangat penting mempelajari ilmu hadis Rasulullah ini, karena kita tidak lepas daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi bi asra. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya. Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya. Allah akan memberikan keampunan kepadanya. Allah akan bersalawat kepadanya, memberi pengampunan, memberi rahmat, memberi kasih sayang dan segala macam kepada orang yang bersalawat. Jadi mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu hadis Nabi ini sangat-sangat beruntung bagi kita. Ini merupakan satu-satunya ilmu yang sangat mulia setelah kita mempelajari Al-Quranul Karim.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar dan menjadikan kita menjadi orang yang dikasih sayangnya dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.